Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih di bab 8 bangun ruang sisi datar. Adapun materinya itu menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan, dan yang kedua bagaimana menentukan hubungan antar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, apa perbedaan antara ketiganya? Nah, pertama, menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, ini contoh yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh kubah masjid ya. Nah, kemudian di sini ada Monas, kemudian Tugu. Nah, ini tenda. Kalau di sini tenda gabungan antara persegi panjang dan prisma. Oke, lanjut. Nah, contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita temui. Nah, sebuah tenda berbentuk bangun seperti ini. Nah, berapakah luas kain yang digunakan? Nah, luas kain yang digunakan untuk membuat tenda ini. Nah, luas kain itu tidak lain halnya sama dengan luas permukaan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama, luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, sebelumnya kita cari dulu bagaimana cara. Kita masih ingat cara mencari luas permukaan dari persegi. Maksud kami luas permukaan dari kubus. Nah, kita ingat bahwa 6 kali panjang 6 kali sisinya pangkat 2. Dari sini 6 kali AB pangkat 2 atau 6 kali 12 pangkat 2 itu hasilnya 864. Nah, ini untuk luas permukaan kubus. Kemudian kita juga ingat untuk mencari luas permukaan dari prisma atau limas. Untuk mencari luas permukaan limas itu luas alasnya ditambah dengan luas yang bidang tegaknya. Nah, kita ingat kembali bahwa rumusnya itu AB kuadrat ditambah 4 kali ini ya, luas selimutnya 4 kali 1/2 segitiga, karena segitiga buat 1/2 kali FG kali TG TI. TI. Nah, diperoleh hasil luasnya itu 336. Ini untuk luas 5 segi 4. Nah, kemudian bisa juga kalau kita mau cari luas permukaan seperti ini yang diwarna ini, artinya tanpa alas, tanpa atap. Nah, jadi untuk luas permukaan kubus tanpa atap itu berarti kita cuma memberi sini. Kalau sebelumnya tadi 6 kali AB kuadrat, kalau dia tanpa atap otomatis cuma 5 karena cuma 5 sisinya. Jadi 5 kali AB kuadrat diperoleh hasil luasnya 720. Nah, ini luas permukaan kubus tanpa atap. Nah, bagaimana kalau luas permukaan tanpa atap dan tanpa alas? Nah, sisa ini kurangi, berarti sisa 4 ya, karena sisa yang depan, belakang, kiri, dan kanan. 4 kali AB kuadrat didapat hasilnya 576. Nah, selanjutnya bagaimana untuk luas permukaan dan limas yang tanpa alas. Nah, tanpa alasnya berarti langsung saja yang kita cari cuman selimutnya, berarti 4 kali luas segitiga diperoleh hasil 192. Nah, ini dia yang ingin kita cari, bagaimana mencari luas permukaan gabungan. Nah, di sini gabungan antara gabungan antara kubus dengan limas segi 4. Nah, cara mencarinya luas permukaan luas permukaan kubus tanpa atap ditambah dengan luas permukaan limas segi 4 tanpa alas, karena kan di sini kosong, bagian sini kosong, otomatis kubusnya tanpa atap dan limasnya tanpa alas. Nah, kita gabung. Nah, di sini luasnya sisa 5 karena tanpa atap. Kemudian di sini sisa luas selimutnya berarti 4 kali luas segitiga. Nah, diperoleh hasil 912 meter pangkat 2. Nah, itu untuk mencari luas permukaan gabungan. Jadi tergantung bangun apa yang ingin dicari. Nah, ini contoh lain cara mencari volume benda yang
tidak beraturan. Nah, kalau di sini kita mencari volume batu ini, kita kasih masuk di dalam sebuah wadah air. Nah, yang tadinya volume airnya 75 mm menjadi 95 mm, berarti otomatis luas otomatis volume dari batu ini sebesar 95 dikurang 75, artinya volume batunya 20 ya. Kemudian kita masuk di poin kedua, yaitu bagaimana cara mencari hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan diagonal. Nah, sebelum itu kita masih ingat dulu materi yang sebelumnya. Nah, ini dikenal dengan bidang atau bidang alas, bidang atas. Kemudian ini juga disebut dengan bidang, ini disebut dengan titik sudut ya, titik sudut. Kemudian ada juga rusuk, ini rusuk ya, rusuk masih kita ingat pelajaran sebelumnya. Nah, untuk mencari perbedaannya kita lihat yang pertama diagonal bidang. Yang mana sih yang dimaksud dengan diagonal bidang? Nah, diagonal bidang itu menghubungkan, kalau di sini menghubungkan titik A dengan titik C. Nah, kalau ditarik itu membentuk sebuah diagonal bidang AC. Nah, diagonal bidang AC. Contoh lainnya mana? Yang ini. Nah, AF. Nah, ini juga disebut dengan diagonal bidang. Contoh lainnya BG. Ini juga disebut dengan diagonal bidang. Karena dia berada di dalam karena dia diagonal dalam suatu bidang. Bidangnya yang mana? Bidang BFGC. Ini bidangnya ABFGE. Nah, dan seterusnya. Contoh lainnya apa? HA juga diagonal bidang, EG, FH, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau diagonal ruang? Nah, diagonal ruang berarti kita berada di dalam ruang. Nah, anggap di sini ruangnya ini ya. Ruangnya ini berarti diagonal ruangnya itu AG. Nah, AG termasuk diagonal ruang dari balok ini. Nah, contoh lainnya apa? Ini DF. DF juga termasuk diagonal ruang. Masih ada HF, HB juga bisa disebut dengan diagonal ruang. HB, kemudian EC juga bisa termasuk dalam diagonal ruang. Nah, terakhir diagonal bidang diagonal. Nah, diagonal itu berbentuk bidang, bukan lagi sebuah garis. Nah, yang mana itu? Ini contohnya EHBC atau BCHE. Nah, dia berbentuk bidang yang berada di dalam bangun ruang. Nah, ini disebut dengan domain diagonal. Kemudian yang contoh lainnya ini AB BH, ini juga disebut dengan bidang diagonal. Ada enggak contoh lain? Ada. AD GF juga termasuk bidang diagonal. ADGF, kemudian EF CD juga bisa diagonal dengan bidang diagonal dan sebagainya. Nah, untuk contohnya, ini contoh pertama. Ini contoh dari diagonal ini contoh dari bidang diagonal. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang dicari nilai BE ya, nilai BE. Nah, untuk mencari nilai BE kita perlu perhatikan segitiga ABE, segitiga ABE. Nah, kalau kita sudah tahu di sini kan diketahui AB dan AE-nya kan sama 5 cm. Nah, kita bisa cari BE-nya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, langsung saja BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, diperoleh hasil 5 akar 2 cm. Kemudian ini contoh panjang diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang, ini diagonal ruang. Nah, contohnya yang ini kita cari adalah CE. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasinya ya, kita perlu mencari dulu nilai AC. Nah, setelah kita dapat AC baru bisa kita tentukan nilai dari CE. Nah, cara mencari AC itu pakai teorema Pythagoras, seperti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini AB kuadrat tambah BC kuadrat itu sama dengan 10, diperoleh hasil 10. Nah, diketahui ini nilai AC sama dengan 10. Nah, terakhir kita bisa cari nilai CE dengan teorema Pythagoras menggunakan EA dan AC. Nah, makanya di sini AE kuadrat ditambah AC kuadrat diperoleh hasil 5 akar 5. Nah, terakhir ini contoh dari diagonal bidang. Ya, bisa dilihat sendiri. Terima kasih.